Sebagai makhluk hidup yang selalu diberkati, sudah selayaknya lah kita selalu memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain sebagai wujud dari rasa terima kasih, doa yang dipanjatkan pun dipercaya akan memberikan lebih banyak kenikmatan dalam sisi kehidupan yang lainnya. Jika selama ini kita hanya mengetahui bahwa berdoa hanya dilakukan manusia saja, maka setelah melihat tayangan berikut ini, kita pun akan melihat bagaimana makhluk hidup lain, khususnya hewan, juga dapat memanjatkan doa. Meskipun beberapa hewan harus menjalani proses latihan untuk dapat memanjatkan doa, namun beberapa hewan lainnya dipercaya benar-benar memanjatkan doa atas kehendaknya sendiri. Lalu bagaimanakah cara mereka memanjatkan doa-doa tersebut? Berikut 7 aksi hewan berdoa versi on the spot. Sebuah aksi yang menggambarkan kedisiplinan 4 ekor anjing baru-baru ini muncul di situs YouTube. Dalam rekaman tersebut tampak 3 ekor anjing jenis Golden Retriever dan 1 anjing lainnya berdiri di belakang sebuah bangku. Dengan rapi, keempat anjing itu berdiri sejajar sambil menunggu sang majikan yang tengah menyiapkan makanan. Saat majikan telah siap untuk memberikan makanan, keempatnya lalu diperintahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Dengan teratur, keempat anjing itu langsung meletakkan 2 kaki depan serta menundukkan kepala mereka untuk mendengarkan doa yang diucapkan sang majikan. Seolah tahu isi doa yang dipanjatkan, anjing-anjing lucu ini langsung memakan makanan mereka tepat saat sang pemilik mengucapkan kata amin. Keempatnya pun kemudian makan dengan lahap. Kedisiplinan anjing-anjing ini rupanya tak berhenti sampai di situ. Saat makanannya telah habis, satu persatu mereka mengembalikan mangkok yang telah kosong ke tempat yang telah ditentukan sang majikan. Seorang turis berhasil mengabadikan momen ajaib saat seekor gajah melakukan ritual keagamaan. Pada peristiwa itu terlihat hewan dengan belalai tersebut bersujud di salah satu sisi monumen patung Buddha sambil menundukkan kepalanya. Di tempat ini gajah itu tampak menggerakkan kepala dan belalainya seperti gerakan saat berdoa. Meskipun diiringi oleh beberapa orang di sampingnya, tak terlihat jika gerakan yang dilakukan gajah tersebut merupakan perintah dari para pawangnya. Gajah berukuran kecil ini sepertinya sudah paham betul setiap gerakan yang akan ia lakukan. Tak berapa lama kemudian, gajah itu berdiri dan berpindah menuju ke sisi monumen yang lainnya. Saat aksi gajah selesai, gajah kemudian berlalu menuju sebuah tempat di sudut untuk melakukan ritual selanjutnya. Pada suatu sore di musim dingin, seekor bajing tampak berada di atas sebuah sarang burung. Peristiwa ini terjadi di Massachusetts, Amerika Serikat pada Januari 2012 lalu. Saat itu, rupanya bajing sedang berusaha menghindar dari ancaman bahaya yang datang dari seekor burung elang. Tampaknya burung elang memang terbang berputar-putar seolah sedang mengawasi bajing itu. Karena takut dijadikan mangsa, akhirnya bajing hanya terdiam di tempat tersebut. Ia bahkan menundukkan kepalanya seolah sedang berdoa agar ia selamat dari ancaman burung elang. Selesai berdoa, bajing pun memilih untuk masuk ke dalam kandang burung dan bersembunyi di dalamnya selama kurang lebih 40 menit. Bajing itu akhirnya berani keluar setelah merasa yakin jika burung elang telah pergi meninggalkan tempat itu. Percaya, boleh juga tidak pada tayangan berikut ini. Dalam sebuah video yang diunggah ke situs YouTube, tampak seekor burung merpati menundukkan kepalanya seolah ia sedang bersujud untuk berdoa. Menurut keterangan yang disertakan oleh pengunggah video tersebut, peristiwa itu terjadi di halaman Masjidil Haram, tempat suci umat Islam di Mekah.
Sungguh sesuatu yang ajaib, mengingat burung tersebut saat itu memang sedang menghadap ke arah Ka'bah. Seperti diketahui bahwa di lingkungan sekitar Masjidil Haram, burung merpati memang banyak kita temukan. Entah apa pastinya yang menyebabkan burung ini menundukkan kepalanya saat itu. Ia tampak tak peduli dengan kehadiran orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya. Bahkan hingga video ini selesai, burung tersebut tetap bertahan dalam posisinya untuk terus menundukkan kepalanya. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sudah selayaknya kita selalu ingat dan mengucapkan terima kasih kepada Sang Maha Pencipta atas segala karunia yang telah diberikannya. Hal inilah yang rupanya tengah dilakukan seekor tikus dalam video ini. Di samping sebuah apel berukuran besar, tikus tersebut mengangkat kedua kaki depannya tinggi-tinggi dan menggerak-gerakannya seolah sedang memanjatkan syukur. Perilakunya tampak alami, di mana tak ada seorang pun di sekitarnya yang terlihat mengajarkan apapun kepadanya. Entah suatu kebetulan atau memang tikus tersebut benar-benar sedang berdoa di samping apel itu. Saat seseorang memindahkan apel itu, sang tikus tampak tak peduli dan tetap berdiri dalam posisi berdoa. Bahkan ketika apel itu diletakkan kembali di samping sang tikus, ia tetap berdoa seolah mensyukuri apa yang didapatnya hari itu. Sungguh sebuah contoh yang patut ditiru manusia untuk mengingatkan agar kita tidak pernah lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang selalu diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berbagai peristiwa terjadi setiap hari, di antaranya adalah peristiwa-peristiwa yang aneh atau misterius. Banyak dari kisah nyata itu kemudian menarik perhatian para sineas untuk diangkat menjadi sebuah film. Berikut On The Spot telah merangkumnya dalam 7 kisah misteri yang diadopsi ke film. The Conjuring merupakan film yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 1970-an. Sepasang suami istri, Ed dan Lorraine Warren, merupakan pasangan penyelidik paranormal ternama. Selama karir panjang mereka, Ed dan Lorraine telah menyelidiki lebih dari 4.000 kasus hantu. Namun, investigasi mereka pada sebuah keluarga beranak 5, yaitu keluarga Perron, merupakan investigasi tersulit. Menurut pengakuan keluarga itu, rumah yang terletak di 1677 Round Top, Harrisville, Rhode Island ini memang dihuni banyak hantu. Konon ada yang baik, namun ada juga yang jahat. Berbagai fenomena aneh dan tak masuk akal kemudian dialami keluarga ini karena sudah terlalu diganggu dan mengalami penyiksaan dari roh-roh yang menempati rumah baru mereka. Akhirnya keluarga Perron meminta bantuan Ed dan Lorraine Warren untuk mengusir roh-roh pengganggu tersebut. Berbeda dengan filmnya, akhirnya Warren tidak berhasil membersihkan keluarga Perron dari hantu yang menyiksa mereka. Sekitar bulan Juli tahun 1916, pantai New Jersey di Amerika Serikat diteror oleh serangan ikan hiu. Ketika itu, 5 orang diserang secara berturut-turut hanya dalam selang waktu 12 hari dan 4 serangan berakibat kematian. Akhirnya, hiu buas dengan panjang lebih dari 2 meter tersebut berhasil dibunuh dan di dalam perutnya ditemukan banyak potongan tubuh manusia. Hingga saat ini, jenis hiu yang meneror pantai New Jersey masih menjadi pertanyaan. Banyak ilmuwan menduga bahwa pelakunya bukanlah hiu putih, melainkan hiu banteng. Sebuah rumah
rumah yang berlokasi di 112 Ocean Avenue, Long Island, New York, Amerika Serikat, dihuni keluarga Lutz yang pindah ke rumah tersebut pada Desember 1975. Setelah 28 hari menempati di rumah di Amityville, mereka mulai merasakan berbagai kejanggalan di sana. Diketahui 13 bulan sebelum keluarga Lutz menempatinya, sang pemilik rumah sebelumnya, Ronald DeVeo, yang bermasalah dengan narkotika, menembak ke-6 anggota keluarganya hingga tewas di rumah itu. Teror demi teror dari penghuni rumah yang tidak kasat mata semakin menjadi-jadi pada keluarga Lutz. Antara lain Kathy, sang istri, mendapat bekas merah di dadanya, serta diangkat di kamar tidurnya. Akhirnya, atas saran dari seorang pendeta, keluarga Lutz memutuskan untuk pindah. Wisatawan asal Amerika, Tom dan Eileen Lonergan, menghilang di laut pada Januari 1998 di daerah Great Barrier Reef, Australia. Insiden tersebut terjadi saat mereka tertinggal oleh rekan-rekan menyelam mereka. Secara tidak sengaja terjadi kesalahan dalam menghitung jumlah penumpang saat sesi menyelam selesai dan kapal akan meninggalkan lokasi. Sebuah pencarian dimulai 2 hari kemudian setelah barang milik mereka ditemukan di atas kapal tanpa tanda-tanda dari sang pemilik. Sementara itu, dengan dikelilingi hiu, pasangan Tom dan Eileen terus berusaha untuk bertahan hidup. Cerita ini kemudian menjadi inspirasi film Open Water. Anda mungkin asing dengan nama Anneliese Michel. Namun kisah supranatural yang dialami Emily Rose pasti tidak asing lagi, terutama bagi pecinta film. Ketika menginjak usia 17 tahun, kehidupan Emily Rose berubah menjadi sebuah mimpi buruk bagi dirinya dan siapa saja yang mengetahui atau mendengar kisah hidupnya. Emily Rose mulai mengalami serangan tak lazim pada tubuhnya sepanjang malam, sehingga tubuhnya menjadi kaku dan sama sekali tidak dapat bergerak dan juga berbicara. Setelah sekian lama diobati secara medis, Emily Rose tak kunjung sembuh. Belakangan diketahui bahwa ia kerasukan berbagai jenis setan. Setelah dilakukan pengusiran setan secara rohani, akhirnya 1 Juli 1976, di hari dan jam yang sama dengan yang Emily Rose ramalkan mengenai kematian dirinya, ia memejamkan mata selamanya. 2 tahun kemudian, mayat Emily Rose digali untuk dipindahkan ke tempat yang lebih baik. Rumor yang mengatakan bahwa jasad Emily Rose tetap utuh pun beredar. Namun hal itu tidak pernah terbukti, karena keadaan mayat Emily tidak pernah ditunjukkan oleh pihak berkuasa dengan alasan yang tidak jelas. Kisah nyata ini kemudian difilmkan dengan judul The Exorcism of Emily Rose. Sekitar abad 19, konon seorang penyihir mencoba mengganggu sebuah keluarga di Tennessee, Amerika Serikat. Secara tak terduga, hal-hal aneh pun dialami putri tertua mereka, Betsy. Di antaranya, kamar tidur sang gadis, spraynya terbang. Lalu Betsy terangkat ke udara oleh kekuatan yang tak terlihat, kemudian terbanting-banting berulang kali. Kedua orang tua Betsy, John dan Lucy, mencoba menemukan cara untuk mengusir makhluk astral dari rumah tersebut. Namun sayang, keadaannya justru semakin parah, hingga akhirnya membawa seluruh keluarga menghadapi ancaman yang mengerikan. Kisah nyata tersebut kemudian diangkat ke dalam sebuah film tahun 2005 berjudul An American Haunting. Alexander Bean atau Sonny Bean merupakan sosok legenda dari Skotlandia. Pria yang hidup di gua itu diduga memimpin klan kanibal di perbukitan dan menjadi pelaku hilangnya lebih dari 1.000 orang di abad ke-15. Akhirnya, klan Sonny Bean ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung di Glasgow. Kisah Sonny Bean ini kemudian diangkat ke layar lebar. Walau banyak orang yang meragukan kebenaran kisah Sonny Bean,
Namun anehnya beberapa bukti mengarah pada